Oke guys, sesuai janjiku kemarin, sorry banget buat teman-teman yang udah nungguin aku untuk buat konten tentang sesuatu pembahasan yaitu transfer ilmu. Teman-teman kan tahu nih ya bahwa ilmu yang mungkin kita miliki banyak banget nih ya tentang ilmu pengetahuan itu kadangkala memang mau nggak mau harus kita sharing atau kita transfer, kita bagi. Nah, ada suatu kisah yang pernah aku sendiri pribadi alami yang bagiku itu adalah sesuatu yang penting ya. Jadi kalau kita bicara tentang urusan agama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu kan sudah mempelajari ya yang namanya ilmu tersebut, sehingga apa yang ditransfer beliau-beliau sebagai guru kita, ustadz kita, mubalik kita itu bisa kita terima walaupun kadangkala ilmu tersebut kita belum benar-benar paham, terlepas dari itu bahasa Arab atau Indonesia. Nah, yang di sini mau aku bahas adalah ilmu pengetahuan yang ada di sekeliling kita, bukan ilmu agama ya. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan ya guys, itu sebisa mungkin jangan dengan kata pokoknya begini. Nah, ini adalah kelemahan dalam proses penyampaian ilmu atau transfer ilmu. Kadangkala teman kita itu betul-betul paham, mengerti setelah dia menerima ilmu, tapi kesulitan untuk mentransfer atau membagi ilmu tersebut. Karena keterbatasan dia dalam memahami bagaimana ilmu itu bisa ditransfer. Hanya bisa menerima saja. Penerimaannya bagus, tapi ketika mau membagi ilmunya itu kesulitan. Ada salah satu kasus yang di situ dia itu pinter banget dan aku tahu banget hasilnya seperti apa. Dia bagus kerjaannya, dia bagus garapannya, tapi ketika tak tanya step by stepnya itu kesulitan untuk nerangin. Dia bisanya adalah langsung praktek. Kemudian kalau mau tahu atau mau bisa seperti yang dia lakukan, ya udah ikutin aja gitu langkah-langkah yang dia kerjain. Padahal langkah yang dia kerjakan begitu cepat, seperti bukan mengajari tapi ya seperti dia ngerjain kerjaannya sendiri. Karena apa? Dia bisa seperti itu kan sudah mahir ya, sudah lama ngerjainnya, sudah berkali-kali dan terus menerus. Nah makanya bagi teman-teman yang pinter nih, biasanya penyakitnya orang-orang pinter biasanya adalah kesulitan untuk mentransfer ilmu karena dia fokus pada bagaimana dia menerima ilmu tersebut. Yang penting saya paham. Tapi untuk membagi ilmu tersebut, untuk menjadikan ilmu tersebut bisa dinikmati halayak umum atau banyak orang itu kesulitan. Nah, jadi sebisa mungkin ya teman-teman sekalian, kalau kita belajar suatu ilmu, pahami betul dasar ilmu tersebut. Sehingga apa? Ketika kita membagi ilmu tersebut, siapapun bisa menerima sama dengan apa yang kita terima. Nah, jadi kadang-kala memang seorang guru atau siapapun itu bisa atau pandai menerima ilmu tapi kesulitan untuk mentransfer ilmu. Dan tidak boleh ada kata-kata pokoknya kayak gini mas. Nah, itu sangat melemahkan ilmu kita. Karena apa? Ilmu yang kita dapat, guru yang memberikan ilmu kita ini loh, itu nggak ada dasar pokoknya loh. Dia benar-benar memberikan ilmunya dengan dasar yang step by step. Jadi jangan sampai kita juga sama dengan prinsip kita sendiri, sama menyamakan diri kita dengan orang lain. Itu nggak bisa. Jadi harus betul-betul step by step sesuai dengan apa yang kita terima saat itu. Nah mungkin masukan aja buat teman-teman yang di situ mungkin sedang belajar ataupun sedang proses mengajar. Kalau bisa ya, kalau kita mau memberikan ilmu itu kepada orang lain dan ada potensi ilmu itu akan ditanyakan oleh orang lain, sebisa mungkin kita pelajari betul-betul dari dasarnya. Gunanya apa? Gunanya untuk ketika kita nanti membagi ilmu itu, kita bisa memberikan ilmu itu dengan baik dan maksimal. Tentunya orang yang kita bagi ilmunya ini bisa betul-betul mempraktekkan.
Kalau bicara ilmu agama, poinnya adalah sampai mempraktekkan. Tapi kalau kita bicara ilmu dunia, kadangkala orang ini tidak peduli. Yang penting orang sudah saya sampaikan gitu. Yang penting orang itu udah pernah ngerti gitu. Padahal kalau diulangi lagi mungkin kesulitan. Nah, jadi ini ya teman-teman. Kegelisahanku tentang pentransferan ilmu bagi teman-teman yang sebenarnya pinter banget dan aku kagumi ilmunya, tapi kadangkala kelemahannya atau apa ya, bisa dibilang mungkin sayang sekali ya, sebab dia ilmunya banyak, pinter, tapi hanya kesulitan menerangkannya aja gitu. Sampai kadangkala kita jadi paham sendiri sebab kita udah saking deketnya, misalnya saking ngertinya, tapi dia untuk membagi ilmu itu sebenarnya udah gitu. Tapi karena kesulitan dalam pembahasannya, jadi akhirnya kita malah ngerti sendiri kayak gini toh. Iya, nah kayak gitu. Tapi kadang-kala kita bilang kayak gini toh. Oh nggak gitu maksudku. Nah itu karena apa? Karena komunikasi dalam menyampaikan ilmunya itu kurang bisa difahami secara umum. Nah jadi teman-teman yang sedang belajar ya, jadi tolong kalau belajar bisa semaksimal mungkin juga belajar untuk membagi ilmu itu. Terima kasih, semoga masukan ini buat aku sendiri dan buat teman-teman bisa bermanfaat.